Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Setelah tadi kita berbincang dengan Edbert, pejuang mimpi kita yang pertama, kini saatnya kita berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Selamat malam Bunda Yudit, apa kabar? Luar biasa. Luar Puji biasa Tuhan. ya. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih. Ini semangatnya juga sudah luar biasa ya, ditanya kabar ini sudah luar biasa. Biasanya baik gitu, ini luar biasa. Berarti baiknya juga luar biasa. Nah Amin. kalau boleh tahu malam hari ini Bunda Yudit sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata, mimpinya apa? Kerinduan saya sudah lama banget sebenarnya ingin punya motor operasional pribadi untuk rumah singgah kami. Untuk rumah singgah ya, sangat luar biasa ya. Sudah siap? Siap untuk mewujudkan mimpinya? Amin. Amin, boleh maju 2 langkah. Oke. Ya silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Selamat malam Bunda Yudit. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Tadi dikatakan mimpinya adalah ingin memiliki motor operasional untuk rumah singgah. Ya. Tapi untuk melihat bagaimana rumah singgah dan juga apa yang dilakukan oleh Bunda Yudit sebelum kita menggali berbagai inspirasi malam hari ini, kita akan mengajak seluruh hadirin dan juga pemirsa untuk menyaksikan tayangan. Itu yang tadi awal saya bilang, anak-anak ini memang tidak lahir dari rahim saya. Rahim itu cuma organ tubuh, tapi tidak beda dengan hati. Tapi saya bilang hanya proses yang beda. Ketika seorang ibu lahir lewat rahim, kalau anak-anak ini lahir lewat hati saya. Pertama kali saya datang, saya sudah meninggalkan hati saya di Cilincing. Yang saya percaya itu adalah campur tangan Tuhan. Makanya Tuhan sampai mengizinkan saya sakit, mengizinkan saya operasi, supaya saya keluar dari kerjaan, dan saya akhirnya memutuskan tinggal di sini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bunda Yudit. Bunda Yudit sampai meneteskan air mata saat tayangan tadi. Kenapa Bunda Yudit, boleh di-share kepada kami di sini? Saya ingat anak-anak saya aja. Saya nggak menyangka sampai belasan tahun saya bisa bertahan. Saya terharu aja sih, itu padahal saya sendiri ya. Yeah. Tapi saya langsung teringat aja gitu gimana. Flashback semua ya? Saya flashback gitu, gimana anak-anak ini bisa dibilang dari umur 2 tahun, ada yang 3,5 tahun sampai saya dan tim menghantarkan mereka pakai baju wisuda. Tentunya perjalanan yang panjang, butuh kekuatan dan juga pengorbanan. Bicara mengenai panggilan itu, apakah ada kaitannya dengan saat waktu Bunda Yudit dioperasi? Boleh ceritakan operasi apa? Pasti. Jadi mungkin calling itu udah ada dari dulu. Ya. Tapi saya masih menikmati pekerjaan saya, kehidupan saya dengan teman-teman, masih senang-senang deh. Masih pokoknya saya juga dulu bukan orang yang bisa dibilang dibanggakan, malah mungkin saya nyusahin keluarga, nyusahin orang tua, pokoknya saya bandel deh gitu loh. Dan mungkin Tuhan udah calling saya, tapi saya nggak aware. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan saya harus mengalami sakit, sampai saya harus operasi, sampai saya kesulitan bekerja dengan kondisi yang cukup ringkih pada saat itu. Operasi apa Bunda Yudit? Waktu itu saya kena kista tumor di indung telur saya. Waktu itu sih awal-awalnya pada saat mau operasi, dokternya bilang indung telurnya cuma sebelah. Jadi saya masih selamat lah, punya 1 lagi. Terus ketika selesai operasi ternyata 2 indung telur saya diangkat. Saat itu saya marah sama Tuhan, marah banget gitu. Karena saya cinta sekali sama anak, yang berarti saya gak akan bisa punya anak gitu loh. Dan kenapa harus diangkat? Karena kista tumornya besar banget. Sudah nempel ke dinding-dinding indung telurnya. Mau gak mau, gak dikorek gak bisa, ya mau gak mau sama indung telurnya diangkat. Jadi dua-duanya angkat. Dan setelah saya bertahun-tahun di home di Cilincing, saya akhirnya tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya harus menerima
pengorbanan itu, menerima penyakit itu karena Tuhan sudah punya rencana untuk saya untuk menjadi ibu buat anak-anak di Cilincing. Mungkin kalau saya nggak dioperasi, saya nggak akan ada di Cilincing. Mungkin saya lagi fokus ke anak-anak kandung saya, apalagi saya cinta banget sama anak-anak. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya akhirnya punya anak ratusan tadi Mas. Mengurus anak-anak, rumah singgah ya di daerah yang quote unquote rawan kekerasan seperti di Cilincing tentunya tidak mudah Ibu. Pasti banyak sekali tantangannya. Tantangan dari lingkungan, dari keluarga, apa yang dirasakan? Kalau dari keluarga sih awalnya memang pasti semua menentang. Kecuali orang tua saya. Keluarga saya, bahkan sampai keluarga besar, kakak-kakak saya semuanya tuh gak ada yang setuju. Maksudnya saya sampai bilang, lu ngapain sih ke Cilincing gitu loh, ngurusin anak orang gitu loh, bukan anak sendiri. Sampai saya pokoknya saat saya lagi ngajar, saya lagi ngurusin anak-anak tuh, zaman dulu masih BBM, saya dihantam sama message-message yang selalu menghakimi saya gitu loh, ngapain ngurus anak orang gitu loh. Pokoknya seperti itulah. Dan saya cuma bilang, duh saya ini benar gak sih ngelakuin di sini gitu loh. Apa yang saya lakukan di sini kok benar apa enggak gitu loh. Tapi saya cuma mau taat aja, saya mau melakukan apa yang memang udah menjadi panggilan hidup saya. Sampai akhirnya ketika saya taat, saya belajar terus ngikutin panggilan saya. 3 tahun setelah saya di Cilincing, keluarga besar saya datang semua. Keluarga besar datang semua dan akhirnya mereka bilang, Yudit we are so proud of you. Dan akhirnya mereka ya jadi tiang doanya saya selama ini, terutama mamanya saya gitu. Mama hadir? Ada. Ibu luar biasa sekali. Kalau dari lingkungan ya seperti Mas Ferdi tadi bilang, lingkungan kita tuh keras, penuh dengan kriminal. Siapa yang nggak pernah dengar Tanjung Priok, Cilincing semua juga tahu gitu loh, daerah yang cukup rawan, keras. Dari tahun 2009 tadi Ibu atau Bunda Yudit katakan ini panggilan, calling. Sampai akhirnya bisa bertahan 14 tahun. Kalau memang tidak dikuatkan oleh Tuhan kan tidak mungkin. Tapi pernah gak merasa kadang-kadang down, aduh saya capek, saya ingin berhenti, atau hal-hal semacam itu, pernah? Pastinya Kak. Apa yang menguatkan untuk kembali terus bangkit dan melakukan komitmen ini? Itu pasti ya, karena saya juga cuma manusia biasa, walaupun anak-anak saya selalu bilang Bunda malaikatnya kita gitu, tapi kadang-kadang tidak sekuat yang mereka bayangkan gitu. Karena saya harus mikir anak-anak ini sampai ratusan, gimana mereka bisa survive, gimana mereka bisa makan, sekolah gitu. Karena anak-anak ini tahu banget dari awal home berdiri, bagaimana kita mengalami kesulitan apapun yang kita lewatin, kita bersama-sama gitu loh Kak. Kita pernah loh seminggu gak ada air di home, kita gak bisa bayar, nunggak, terus kadang-kadang listrik dicabut. Itu kita, kalau mama saya tahu tuh panik banget, gimana? Kita sih ketawa-tawa, biasa banget, tenang, biasa aja gitu. Kita bersyukur aja lah gitu loh, maksudnya kita masih punya tempat tinggal gitu loh. Dan itulah mungkin yang jadi salah satu kekuatan saya. Ketika orang-orang di luar sana, bahkan dulu keluarga saya sendiri bilang, ngapain ngurusin anak orang di sana, nggak punya masa depan, digaji juga enggak gitu loh. Saya nangis lagi. Sampai akhirnya ketika saya bertahun-tahun hidup sama anak saya, tidur sama anak saya, mereka kutuan, saya kutuan, mereka korengan, saya korengan, mereka paru-paru, saya kena TBC. Pokoknya apapun yang anak-anak saya alami, saya juga alami gitu loh. Dan akhirnya saya bisa lihat ketika mereka tidur, ketika orang bilang nggak punya masa depan, akhirnya saya bisa jawab sekarang Mas. Apa itu? Anak-anak ini adalah masa depan saya. Anak-anak yang tidak lahir lewat rahim saya, tapi Tuhan sudah lahirkan lewat hati saya. Bunda Yudit, kamu membuat saya tidak bisa berkata-kata. Sungguh luar biasa perjuangan kamu. Dan semoga selalu diberikan kekuatan, ya, kesehatan untuk terus mendampingi anak-anak ini. Kita akan beri kesempatan Pak Yahya untuk bertanya, silahkan. Ada satu pertanyaan saya kepada Anda. Dengan perjuangan Anda yang begitu luar biasa, anak-anak yang begitu banyak. Berapa banyak sekarang anak-anak yang Anda bimbing, usianya berapa saja. Dan sebenarnya dari sekedar Anda punya mimpi motor operasional, apa sih mimpi besar Anda? Terima kasih Pak Yahya, silahkan Bunda Yudit. Kami gak ngontrak lagi Pak. Saya selalu mimpi punya home, benar-benar home. Yang punya halaman, punya wahana, punya ayunan, punya wahana bermain
Jadi anak-anak saya nggak perlu numpang kemana-mana untuk bisa bermain. Saya punya rindu, kita punya tempat tinggal sendiri. Saya nggak perlu mewah, tapi tempat kita adalah nyaman. Karena di home ini, anak-anak ini selalu menganggap home ini adalah rumah dan keluarga kedua buat mereka. Jadi saya pengen punya tempat sendiri, nggak perlu bayar kontrak bulanan. Terima kasih banyak Pak Yahya. Bunda Yudit sangat luar biasa ya. Setelah ini kita juga akan berjumpa dengan anak-anak dari home yang hadir bersama dengan Bunda Yudit. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Seperti Pak Yahya katakan, semoga mimpi besar Bunda Yudit bisa terrealisasi. Entah bagaimana caranya, kalau Tuhan sudah melakukan pekerjaannya, mudah baginya, tidak ada yang sulit. Terbukti dari seorang Bunda Yudit, walaupun rahimnya sudah diangkat, 640 anak sudah punya cucu bahkan. Itu adalah kuasa Tuhan. Mimpi jadi nyata akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Saya Ferdi Hasan dan kita sedang berbincang dan juga banyak sekali mendapatkan kisah dan inspirasi dari pejuang mimpi kita yang kedua, yaitu Bunda Yudit. Bunda Yudit sudah 14 tahun di kawasan Cilincing, berada di rumah singgah dengan kurang lebih 640 anak yang sudah datang dan juga pergi. Tapi jumlah sekarang yang ada di sana ada berapa anak, Bu? 184. 184? Iya. Oke. 184 yang tinggal? Oh, yang tinggal di rumah singgah bersama saya sih cuma 12 anak. 12 anak, Ya. Oke. 12 anak ini kenapa, boleh diceritakan kenapa latar belakangnya sampai mereka akhirnya tinggal? Salah satu contoh yang paling kecil yang sekarang ikut juga sama saya. Dari dalam kandungan tuh sudah tidak diinginkan sama ibunya. Dan pada saat rumahnya sempat kena banjir dan anaknya udah lahir, dia sempat dititipkan karena home ini, base camp kami ini kalau di Cilincing banjir selalu jadi berubah status jadi posko darurat, jadi tempat penampungan yang kena banjir, termasuk anak kecil ini. Pada saat dia datang bersama kakak-kakaknya, pas banjir selesai, kakak-kakaknya pulang, dia nggak dijemput-jemput lagi sekarang. Gitu. Jadi dan diasuh sama kita. Dan anak ini, orang tuanya tuh ya rata-rata semua nggak diurus sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya memang cuek atau orang tuanya maaf PSK, pemabok, narkoba dan ya kriminal, kejahatan lah, melakukan kejahatan kriminal. Atau juga memang orang tuanya nggak mampu sama sekali dan menitipkan anaknya ke kami gitu. Atau enggak ada memang salah satu juga yang ada yang ikut di sini juga, dia pernah tinggal di kolong jembatan dan mengalami sex abuse juga gitu. Jadi anaknya perlu ditolong, jadi tinggal sama kami. Jadi itu salah satunya anak-anak yang atau enggak homeless. Mereka nggak punya rumah sama sekali. Jadi kami dulunya sih nggak 12 Mas. Dulunya bisa sampai 22, 24. Oh, tapi lebih banyak lagi? Iya, seiring waktu kalau yang udah SMA atau yang kuliah mereka ngekos atau nggak ada yang kerja mereka keluar. Jadi mereka mandiri, udah mandiri. Oke. Bunda Yudit tadi diceritakan berbagai latar belakang anak ya selama bertahun-tahun dan yang saat ini ada di home atau di rumah singgah home ini. Yang paling sulit biasanya kalau di anak-anak ini adalah membangkitkan percaya diri. Percaya diri sama tentunya mereka agar bangkit gitu ya. Agar bisa menatap masa depan mereka nih masih panjang lebih cerah. Apa yang dilakukan oleh Bunda Yudit dan juga teman-teman untuk anak-anak ini? Anak-anak Cilincing ini mayoritas sebagian besar mereka nyaris tidak merasakan kasih sayang Mas. Ketika mereka rendah diri, ketika mereka nggak pede sama sekali. Ya nggak percaya diri biasanya. Yes, nggak percaya diri sama sekali. Satu hal yang kita lakukan pertama adalah love. Kita mengasihi mereka. Dan kedua yang pasti kita menerima mereka. Itu yang buat mereka percaya diri. Ketika kita memberikan kasih kita, memberikan cinta kita dan kita menerima mereka yang tidak mereka bahkan di rumah sendiri aja mereka nggak diterima. Mereka di lingkungan mereka nggak dianggap. Jadi kadang-kadang makanya saya sama preman di situ aja saya berteman. Kami merangkul mereka, kamu dan saya sama. Itu kita selalu menekankan kepada anak-anak. Kamu berharga, kamu spesial. Dan itu yang membuat mereka merasa, oh saya juga disayang. Ada orang yang sayang saya, ada orang yang menerima saya. Jadi itu yang membuat kepercayaan diri mereka timbul Kak. Ya, kepercayaan diri itu timbul bahkan mereka bisa mencapai prestasi terbaik.
terbukti dari beberapa anak-anak yang hadir, ada yang cum laude Iya, kuliahnya. Dion. Nah ini nih salah satunya, kita berikan tepuk tangan, cum laude loh lulusnya ya. Dari 5 SD di home. Dari 5 SD. Kuliahnya apa? Ngambil di farmasi. Ya. Ada farmasinya udah lulus, terus dia ngambil S2 untuk langsung gelar apoteker. Nah baru Februari kemarin ya nak ya, baru Februari kemarin dapat gelar apoteker dan mendapat nilai tertinggi dan terbaik cum laude. Wah dahsyat ya, luar biasa. Itu salah satu contoh. Ada anak-anak yang lain yang hadir? Itu 2 anak. Angkat Dia tangannya. masih SMP, SMA. SMP dan juga SMA ya. Anak-anak yang berada di home, kita kasih kesempatan Prof deh. Mungkin mau bertanya, silakan Prof. Pertanyaan saya, apa sih ya yang Bunda Yudit berikan, pendidikan seperti apa? Pendidikan karakter atau keterampilan seperti apa sehingga bisa mengubah? Ini pasti sulit ya. Sulit mengubah, apalagi yang sudah lingkungannya seperti itu. Bunda bisa jadikan mereka berhasil itu apa ininya keterampilan dan pendidikan seperti apa yang Bunda berikan, bisa di-share ke kami. Terima kasih Profesor Amelia, silahkan Bunda. Kami tim cuman mengajarkan mereka kelas-kelas les gratis seperti biasa, matematika, bahasa Inggris, keterampilan, hal yang umum lah, pendidikan akademik. Namun setelah berapa tahun kita melihat kok anak-anak ini setelah les pulang tadi mereka masih ada yang maaf jadi PSK, ada yang jadi masih obat-obatan, masih terus berkelakuan gak baik benar gitu. Wah ini gak benar ini. Akhirnya kita putuskan, kita rubah visi misi kita. Setelah les kita gak sekedar mereka pulang, kita kumpulkan anak-anaknya, kita ajak, kita mulai bersahabat. Kita mulai jadi sahabatnya mereka. Saya dan tim mengutamakan dan memprioritaskan pendidikan karakter buat anak-anak. Saya nggak masalah anak saya nggak juara 1 apa juara 2 atau juara 3 di sekolah. Ketika mereka bisa bilang terima kasih, ketika mereka bisa antri, ketika mereka bisa bersyukur, itu udah poin luar biasa loh buat home. Karena mereka di rumah aja nggak begitu gitu, nggak mengucapkan terima kasih, nggak ada bisa dibilang nyaris tidak menerima pendidikan karakter dari keluarganya. Bukan menyalahkan orang tuanya juga nggak mengerti. Orang tuanya juga lebih milih memulung, lebih memilih nangkap ikan daripada mikir pendidikan karakter, mikirnya makan. Dan itulah perannya home. Jadi kami selalu dari hal kecil kita ajarkan mereka pendidikan karakter. Dari hal yang sangat kecil. Jadi Ibu, kadang-kadang saya dan tim itu bukan orang-orang hebat yang punya pendidikan tinggi yang bisa mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita hanya kadang-kadang hati dan cinta, penerimaan dan menjadi sahabat buat mereka. Karena mendekati mereka tuh nggak mudah. Ini siapa sih gitu loh, lo bukan orang tua saya gitu loh. Jadi kita melakukan pendekatan dulu dan benar-benar menerima mereka. Gitu aja sih. Terima kasih banyak Prof. Bunda Yudit, memang kita tidak boleh menganggap sepele terhadap hal kecil. Ya. Membangun karakter, ini hal yang sangat penting untuk anak-anak di masa pertumbuhannya karena akan berpengaruh besar untuk mereka di masa yang akan datang. Mari yakinkan Dewan Juri untuk motor operasional yang dibutuhkan dan didambakan oleh Bunda Yudit karena para Dewan Juri ini perlu dikonvince oleh Bunda Yudit. Silahkan. Bapak Ibu yang terhormat, yang terkasih, kalau kita melihat motor itu hanya sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh 2 orang. Tapi ketika Bapak Ibu tergerak, para donatur baik hati yang mau menyumbangkan sebuah motor operasional bukan sekedar untuk mengangkat 2 manusia. Tapi ada foto yang sebenarnya ada ketika kami punya motor, saya tadi bilang motor pribadi. Kenapa saya bilang pribadi? Karena selama ini kita motor suka pinjem. Jadi ketika kita punya motor itu banyak bahkan ratusan anak diselamatkan. Kenapa? Kita selalu bawa sembako, bawa makanan, bawa anak sakit ke rumah sakit itu di motor itu. Jadi kadang-kadang di depan, belakang, samping kita pegang sampai wah penuh banget ya barang-barang yang harus kita bawa. Bahkan pernah kita jam 2 subuh saya harus nganter ada 1 anak yang tiba-tiba step. Saya harus ke rumah sakit jam 2 subuh susah banget nyari Grab di sana. Akhirnya kita harus cari angkot kalau kita punya kendaraan sendiri itu sangat menyelamatkan anak-anak. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi nyata. Amin. Bunda Yudit, terima kasih sudah menjadi inspirasi untuk kami yang ada di sini dan juga untuk pemirsa di rumah. Kita akan ketahui bagaimana perjuangan Bunda Yudit dan Edward
Siapakah di antara mereka yang mimpinya akan jadi kenyataan? Tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Ya pemirsa, malam hari ini kita sudah melihat kisah inspiratif dari dua orang pejuang mimpi kita. Ada Edward Sebastian, seorang penyintas kanker tulang yang juga terus menyemangati anak-anak pejuang kanker. Dan juga ada Bunda Yudit yang menjadi bunda atau ibu bagi anak-anak yang rawan akan kekerasan atau tidak diinginkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Kalau boleh tahu malam hari ini apa sih mimpinya? Mimpi saya adalah untuk anak-anak pejuang kanker yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah singgah. Hanya mengumpulkan buku cerita, perlengkapan menggambar, mewarnai, bahkan mainan ataupun boneka untuk mereka. Anak-anak dengan kanker ini pengobatannya tidak sebentar. Seperti mimpi saya hari ini, mereka hanya minta buku gambar, mereka hanya minta mainan, mereka hanya minta peralatan gambar yang memadai supaya mereka di rumah sakit itu tidak merasa suntuk. Malam hari ini Bunda Yudit sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata. Mimpinya apa? Kerinduan saya sudah lama banget sebenarnya ingin punya motor operasional pribadi untuk rumah singgah kami. Anak-anak ini adalah masa depan saya. Anak-anak yang tidak lahir lewat rahim saya, tapi Tuhan sudah lahirkan lewat hati saya. Baik, saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata Edward Sebastian dan Bunda Yudit. Baik, saya akan kembalikan ke Ferdi. Silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Ini keputusannya pasti Dewa Juri berat sekali untuk memutuskan ya. Iya. Siapa di antara pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Bunda Yudit dan juga Edward. Kedua-duanya merupakan pejuang yang begitu luar biasa dan juga telah memberikan banyak sekali kisah inspiratif untuk kita menjadi renungkan ya agar bisa melakukan yang lebih baik untuk waktu ke depan. Seperti biasa sebelum kita melihat grafik saya akan informasikan dulu bahwa jika angka berhenti di angka 3 maka mimpi pejuang mimpi kita tidak dapat terwujud. Namun jika angka berhenti di angka 2 maka proses perwujudan mimpi akan diberikan. Namun jika angka berhenti di angka 1 artinya mimpi pejuang mimpi kita akan terwujud. Good luck. This is the moment that we've all been waiting for. Bunda Yudit dan juga tentunya Edward. Apapun keputusannya, semoga bisa menerima ya. Apapun yang kalian lakukan, saya yakin adalah yang terbaik untuk orang-orang yang dikasihi. Maka kita lihat grafik berikut 4, 3, 2, 1. 40 detik waktu untuk perwujudan mimpi dari pejuang mimpi kita. Menuju ke poin titik yang pertama yaitu angka 3. Sudah terlewati oleh Edward, begitu halnya juga oleh Bunda Yudit. Menuju ke proses perwujudan mimpi dari pejuang mimpi kita. Siapa yang akan mencapai terlebih dahulu? Keduanya sudah berada di poin kedua. Siapakah yang akan terwujud? Dalam hitungan 5 detik kita akan mengetahui apakah Bunda Yudit ataukah Edward. Dan keduanya mimpinya terwujud. Selamat Bunda Yudit, selamat Edward, congratulations. Edward selamat ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Akhirnya mimpi mereka terwujud. Bunda Yudit mendapatkan motor untuk operasional. Special thanks to Bapak Yahya yang sudah membantu perwujudan mimpi di kesempatan malam hari ini. Terima kasih ya Pak Yahya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dan dikatakan? Terima kasih sebesar-besarnya Bapak Yahya. Terima kasih untuk semua kru Mimpi Jadi Nyata sudah mewujudkan mimpi aku dan anak-anakku. Motor ini adalah jembatan kasih.
saluran berkat buat anak-anak Cilincing. Untuk saya bisa jemput mereka sekolah, untuk bisa anak-anakku antar jemput sekolah. Kalau mereka nggak bisa berangkat sekolah karena nggak ada uang untuk kendaraan, kita selalu selama ini yang antar jemput. Terima kasih sudah menyelamatkan anak-anak Indonesia. Tuhan berkati. Edward, ada yang ingin disampaikan? Baru saya jadi nggak bisa nangis juga. Oke, Edward silakan. Saya kira tidak ada kata yang lebih berarti selain kata terima kasih. Terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Terima kasih untuk mimpi menjadi nyata yang sudah mewujudkan mimpi saya. Hari ini saya akan buktikan kepada teman-teman perjuangan kanker di berbagai rumah sakit dan di berbagai rumah singgah bahwa masih banyak orang yang peduli pada mereka. Masih banyak orang yang mengasihi mereka. Dan mari bersama kita kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Amin. Edward terima kasih, Bunda Yudit terima kasih. Sudah banyak sekali menginspirasi kita. Kita bisa lihat senyum kebahagiaan dari kedua pejuang mimpi kita. Dan ini adalah bentuk apresiasi mereka kepada orang-orang yang dikasihi. Dan di kesempatan ini juga tentunya kami berdua, saya Ferdi Hasan dan Raden Madlias, kami ingin menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Juri, kepada penonton yang hadir dan kepada pemirsa yang selama ini sudah hadir. Dan juga kita terus mengundang para sponsor untuk ayo kita dukung mimpi-mimpi orang Indonesia, para pejuang mimpi di Indonesia agar dapat terwujud untuk orang-orang terkasih. Ya, jangan pernah takut bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Selamat malam dan sampai jumpa di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata.